Beberapa tahun yang lalu, saya menemukan satu kisah yang bagus banget, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan renungan di malam ini. Begini kisahnya. Alkisah, ada sepasang kekasih yang baru saja menikah. Sebut saja namanya Rani dan Radit. Di negeri mereka, ada sebuah tradisi atau lebih tepatnya kebiasaan bahwa ketika suatu pasangan telah menikah, maka mereka akan tinggal di rumah keluarga lelaki. Dan seperti pasangan lainnya, Rani dan Radit tinggal di keluarga Radit. Selain karena kebiasaan yang telah tadi disebutkan, keluarga Radit kini hanya tersisa ibunya seorang. Jadi, rasanya tidak mungkin bagi Radit untuk meninggalkan ibunya seorang diri. Awalnya, Rani tidak mempermasalahkan jika harus hidup bersama mertuanya itu. Namun, setelah beberapa minggu, ia tinggal di sana. Ibu Radit alias mertua Rani semakin lama semakin bawel terhadapnya. Mertuanya tersebut selalu mengkritik pekerjaan rumah tangga yang ia kerjakan. Mulai dari masalah merapikan barang-barang di rumah, mencuci pakaian, sampai memasak. Awalnya Rani sabar menghadapi wanita tua tersebut. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa jengkel. Semua yang ia kerjakan seolah selalu tak pernah ada benarnya. Minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Sikap mertuanya masih saja sama. Sehingga perasaan Rani dari yang awalnya hanya merasa jengkel, kemudian lama-lama berubah menjadi benci. Berulang kali Rani membujuk suaminya untuk pindah dan tinggal berdua saja. Namun Radit tidak bisa mengabulkan keinginan istrinya. Alasannya tentu saja tidak mungkin rasanya ia harus meninggalkan ibunya seorang diri. Rani pun frustasi. Di satu sisi, dia tak ingin berpisah dari suaminya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak tahan kalau terus bersama mertuanya yang sangat rewel itu. Tiba-tiba, entah dari mana, muncullah niat jahat di hati Rani. Dia ingin menghabisi mertua yang ia rasa menjadi pengganggu dalam rumah tangganya. Ia lalu mendatangi seorang ahli yang terkenal hebat dalam meracik ramuan. Setelah Rani menceritakan kepada ahli tersebut tentang alasan kebenciannya pada mertuanya, ia pun lalu meminta kepada ahli tersebut untuk dibuatkan ramuan yang bisa melenyapkan nyawa mertuanya. Sang ahli itu pun memberikan sebotol serbuk kepada Rani. Ahli itu berkata bahwa serbuk ini adalah racun khusus. Racun tersebut sengaja dibuat untuk tidak membunuh seseorang seketika, melainkan membunuh secara perlahan. Sang ahli itu menjelaskan bahwa sengaja ia memberikan racun jenis ini agar orang-orang tidak mencurigai Rani sebagai pembunuh dan akan membuat kematian ibunya nampak disebabkan penyakit biasa. Rani pun gembira, tidak menyangka selain mendapatkan racun, dia juga menerima ide yang tidak terpikirkan oleh dia sebelumnya. Sang ahli itu kemudian berkata, "Taruh racun ini ke dalam teh, dan ingat, selama kamu memberikan racun ini, kamu harus bersikap baik dan senantiasa menyenangkan hatinya, supaya orang-orang semakin tidak mencurigai dirimu." Rani pun tersenyum dan mengangguk. Oke, sebelum melanjutkan cerita, bagi kamu yang baru berkunjung di channel ini dan menyukai konten-konten bertema kisah inspirasi, yuk subscribe channel ini agar memudahkan kamu untuk menemukan konten-konten lain dari channel ini. Dan mari kita lanjutkan ceritanya. Setiap hari, Rani pun memberikan teh hangat kepada mertuanya. Meskipun mertuanya tetap bawel, Rani tetap tersenyum dan malah meningkatkan keramahannya. Karena keramahan dan kesabaran Rani, lama-kelamaan mertuanya jadi jarang sekali marah-marah. Selain Rani yang semakin lama semakin mengerti apa yang diinginkan mertuanya, mertua Rani juga jadi semakin sayang kepada Rani. Ia mulai merasa takut jika suatu saat Rani pergi karena kerewelannya. Ia merasa, jika Rani pergi, belum tentu dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Mertua Rani kini jadi sering memuji-muji Rani. Kepada tetangganya, ia selalu berkata sangat bangga karena memiliki menantu yang sangat baik seperti Rani. Akhirnya, Rani dan mertuanya menjadi semakin dekat. Rani pun menjadi semakin nyaman. Dan semakin lama, rasa nyaman tersebut kemudian menjadi rasa sayang terhadap mertuanya itu. Rani pun teringat dengan racun pada teh yang setiap hari ia berikan. Ia menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini.
Ia tahu tindakan yang ia lakukan akan membuat mertua yang kini ia sayangi akan meninggal tak lama lagi. Rani lalu menangis dan berlari ke rumah sang ahli yang dulu ia datangi. Sambil terseduh-seduh, Rani menceritakan penyesalannya dan meminta kepada ahli untuk memberikan penawar atas racun yang selama ini ia berikan kepada mertuanya. Ia berharap mudah-mudahan ini belum terlambat. Mendengar itu, tabib itu malah tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya, serbuk yang aku berikan waktu itu hanya ramuan herbal penyegar badan dan bukan racun. Kalaupun bubuk herbal itu disebut racun, maka aku namakan dia sebagai racun kasih sayang.